Shalom, selamat pagi untuk kita sekalian. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan harian Gereja Toraja, Selasa 10 Agustus 2021. Mari kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang luar biasa. Mari kita meminta pertolongan daripadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tundukkan kepala, kita meminta pertolongan daripadanya, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami datang mengucap syukur atas segala berkat yang hadir di hidup kami. Salah satunya ialah hari indah yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mau melewatkan hari-hari kami dengan menjadikan firman-Mu sebagai pedoman, penuntun di dalam kehidupan kami. Bukalah akal dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti setiap firman-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Rut pasal 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu, anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pekerja-pekerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pekerja-pekerja itu.
Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapatkan belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku? Padahal aku ini seorang asing." Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pekerja-pekerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seefah jelai banyaknya. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikan kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di manakah engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang hidup dan yang mati." Lalu kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pekerja-pekerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabit ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pekerja-pekerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi oleh ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pekerja-pekerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai, dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, tema perenungan kita pada hari ini ialah ketulusan hati berbuah manis. Beberapa waktu lalu, ada sebuah adegan yang mengharukan muncul di televisi. Tayangan ini memperlihatkan seorang tukang ojek online yang mengantarkan
seorang anak kecil kepada suatu alamat. Padahal anak kecil itu mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang. Namun, tukang ojek itu tetap mau mengantarkan walaupun tidak dibayar. Tindakan itu ternyata hanya untuk menguji ketulusan seseorang. Dan karena tukang ojek online itu memberikan dengan ketulusan mengantarkan anak tersebut, sehingga ia diberikan hadiah berupa sejumlah uang atas ketulusannya menolong anak kecil itu. Ketulusan hati seorang menantu kepada mertuanya ternyata terdengar sampai ke telinga Boas, seorang yang kaya raya. Menantu itu bernama Ruth dan Naomi merupakan ibu mertuanya. Ketulusan hatinya tidak hanya sampai pada mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi, tetapi ia juga bekerja memungut bulir-bulir jelai untuk dimakan bersama Naomi mertuanya. Boas memberikan perhatian khusus kepada Ruth, dan hal itu membuat Ruth sangat menghormati Boas. Ruth bertanya kepada Boas, mengapa Boas memberikan perhatian seperti itu kepada Ruth, padahal Ruth adalah seorang asing. Boas menjawab bahwa ia telah mendengar kabar tentang perlakuan Ruth yang baik terhadap mertuanya sesudah kematian suaminya, dan tekad Ruth untuk meninggalkan tanah kelahirannya, pergi bersama mertuanya kepada bangsa yang tidak dikenalnya. Untuk itulah Boas memohon berkat Tuhan atas Ruth. Ketulusan hati haruslah menjadi ciri hidup kita sebagai orang-orang yang telah hidup di dalam Kristus. Saat kita menolong orang lain, maka lakukanlah itu dengan penuh ketulusan, tanpa mengharapkan imbalan, karena sikap itu adalah berkat. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memampukan kita untuk melakukannya di kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, kembali kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang berada di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Ajarkan kami seperti Ruth menjadi orang yang penuh dengan ketulusan hati terhadap sesama kami, terhadap saudara kami ya Tuhan, dalam kondisi apapun yang kami alami. Tuhan, kami juga datang mendoakan segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Sertai mereka satu persatu di dalam kehidupan mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, serta kesabaran dalam menjalani hidup mereka ya Tuhan. Yang dalam keadaan sakit penyakit, Tuhan angkat setiap sakit yang mereka rasakan. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Yang dalam keadaan duka cita Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang akan menjadi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Sebab kami percaya Engkau akan selalu bersama kami yang sedang bersyukur Tuhan atas pertambahan usia atau bersyukur atas hal-hal yang lain Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya itu. Tuhan, kami juga datang mendoakan negara kami yang pada saat ini Tuhan tahu bahwa ada virus yang membuat banyak hamba-hamba-Mu yang terpapar. Kami yakin dan percaya bahwa suatu saat nanti semuanya akan berakhir dan negara kami ini pun akan pulih seperti dahulu kala. Inilah permohonan kami, ungkapan syukur kami Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Marilah kita untuk selalu menjadi pelaku akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.